Oke, ini adalah penjelasan yang lebih detail gitu ya. Pada langkah pertama, kita mengawali dengan membaca Alkitab secara teliti dan berulang-ulang. Kita bisa menggunakan Badeni untuk mengamati bacaan sesuai cara belajar kita masing-masing. Bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar, dan juga menonton film yang sudah disediakan oleh tiap hari gitu ya di plan-nya gitu. Kemudian setelah kita membaca, mendengar, dan menonton, kita mencatat, kemudian kita menggunakan asisten kita, yaitu AI, untuk menolong pengamatan kita terhadap isi, konteks, dan poin-poin penting supaya pelajaran yang kita dapat itu semakin semakin tajam gitu ya. Contoh promnya yang bisa kita pakai adalah saya seorang Kristen yang sedang melakukan studi Alkitab Prapaskah dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 51. Tolong berikan poin-poin penting beserta referensi ayatnya. Oke, Keluaran 12 ini adalah hari pertama dari Lent, hari Rabu besok ya. Nanti bisa jadi contoh buat Bapak Ibu digunakan dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Dari respons AI, saya memakai ChatGPT 3.5, dia memberikan beberapa poin. Yang pertama ada instruksi penyembelihan domba Paskah ayat 1 sampai 13. Di situ diberikan bahwa Allah memberikan instruksi kepada Musa tentang bagaimana menyembelih domba Paskah, kemudian bagaimana domba yang dipilih, darahnya harus diapakan dan lain sebagainya. Kemudian juga diberikan perintah perayaan Paskah ayat 14 sampai 20. Allah menetapkan perayaan Paskah sebagai perayaan dihormati oleh umat Israel dari generasi ke generasi. Kemudian di poin ketiga ada penghukuman terhadap bangsa Mesir ayat 21 sampai 32. Nah, Bapak Ibu di bagian bawah ini ada tanda panah bawah gitu ya. Itu berarti ada lebih banyak lagi atau respon-respons yang lebih banyak dari AI yang bisa kita baca. Langkah berikutnya, yang langkah kedua adalah investigasi. Kita melakukan PA induktif, yaitu mencari hal-hal khusus yang kita temukan, kemudian kita menyimpulkan. Kita bisa menginvestigasi atau menggali bacaan ini lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan seperti 5W plus 2H untuk mendapatkan konteks seputar teks yang kita baca dan informasi inti lainnya. Contoh promnya bisa dua. Seperti biasa kita ketika menggunakan AI, kita seperti ngobrol ya. Pertanyaan pertama, tolong berikan saya 5W plus 2H untuk kitab Keluaran pasal 12. Kemudian pertanyaan yang kedua, tolong berikan konteks lengkap dari Keluaran 12, baik itu penulisnya, latar belakangnya, latar belakang sejarah, budaya, sosiopolitik, dan juga tokoh, tempat, atau isu dalam bentuknya apa? Bullet point. Nah, begini jawaban atau respons dari AI. AI memberikan jawaban dari pertanyaan saya, 5W plus 2H, itu who, ada Musa, Harun, bangsa Israel, bangsa Mesir, dan Allah dalam bacaan itu. Kemudian what, apa, itu instruksi tentang penyembelihan domba Paskah, perintah untuk merayakan Paskah, dan lain sebagainya. Kemudian kapan, waktunya kapan? Instruksinya itu diberikan sebelum perayaan Paskah, dan juga terjadi pada malam tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian where, di mana? Di Mesir, khususnya di rumah orang-orang Israel, dan why, Allah memberikan instruksi tentang Paskah sebagai tanda pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, ini adalah jawaban yang pertama dari pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang kedua dijawab sebagai berikut. Berikan konteks lengkap, tadi kan dimintakan gitu. Dia berikan konteks lengkapnya yaitu penulisnya. Penulisnya adalah Musa, meskipun secara tekstual itu tidak disebutkan secara langsung. Latar belakangnya dimintakan sejarah. Sejarah diberikan bahwa ini adalah kelanjutan dari keturunan Yakub yang tinggal di Mesir menjadi begitu banyak dan juga menjadi budak di Mesir. Ini juga latar belakang budaya, sosiopolitik juga diberikan. Jadi kita bisa melihat begitu banyak hal-hal yang kita bisa ketahui dari AI kalau kita punya fokus yang tepat begitu ya. Berikan juga tempat dan tokoh yang di dalam bacaan itu disebutkan Musa dan Harun dan juga lebih banyak lagi jawaban yang ada. Kita langkah ketiga. Kita mulai menggali, setelah menggali kita mulai merenungkan gitu ya, mendoakan apa yang kita dapatkan dari penggalian tadi. Adakah teguran, adakah peneguhan atau dorongan dari firman yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Setelah kita berdoa, setelah kita merenung, kita bisa mendapatkan pelajaran tambahan dari AI. Kita bisa bertanya, kalau kebanyakan orang tuh berpikir bahwa AI itu digunakan untuk mencari jawaban. Tidak hanya itu, AI bisa menolong kita untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut tentang bacaan kita. Seperti di contoh prom yang saya berikan ini, saya sudah mempelajari poin-poin penting dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 51. Berikan pertanyaan refleksi dan pertanyaan praktis tambahan untuk saya pelajari lebih dalam. Nah, ini sangat baik untuk kita membuat pertanyaan diskusi secara pribadi maupun dengan kelompok ya. Yang pertama ini pertanyaan refleksi, kita dibawa untuk menggali lebih dalam dari hati kita. Bagaimana misalnya nomor satu, bagaimana penyembelihan domba Paskah mencerminkan peran darah dalam perlindungan dan penyelamatan umat Allah. Nah, ini juga sangat sangat menarik gitu. Kalau kita dalam kelompok, setiap orang mempunyai pertanyaan dan jawaban yang berbeda, kita bisa saling mengayakan satu dengan yang lain. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang pertanyaan yang praktis gitu ya. Itu sangat menolong untuk kita bisa masuk ke dalam langkah berikutnya. Pertanyaan yang praktis itu bisa menolong kita untuk menentukan langkah selanjutnya dalam langkah ini. Next, pertanyaan praktisnya, nomor yang 5, saya lebih suka nomor 5 ini. Dalam keseharian, bagaimana kita dapat terus mengingat dan merayakan karya penyelamatan Kristus dalam hidup kita, sebagaimana Allah menekankan pentingnya perayaan Paskah dari generasi ke generasi. Nah, ini adalah langkah-langkah yang
pertanyaan-pertanyaan yang praktis gitu ya, yang menolong kita untuk menentukan nanti langkah yang keempat. Oke, langkah keempat adalah langkah implementasi. Dengan langkah implementasi ini kita berinteraksi dengan firman Tuhan dan juga mengintegrasikan semua yang kita sudah gumulkan, sudah doakan, sudah diskusikan tadi, plus ide-ide dari AI. Dari pelajaran yang sebelumnya, apa tindakan konkret untuk menerapkan firman Tuhan? Nah, setelah kita membuat kesimpulan, membuat daftar, gunakan AI untuk mengeksplor usulan penerapan yang Alkitabiah yang sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing. Nah, contoh yang saya berikan, berdasarkan pelajaran dari Kitab Keluaran pasal 12, tolong berikan usulan implementasi, aplikasi, atau penerapan praktis untuk hidup sehari-hari sebagai seorang Kristen yang aktif memakai teknologi pada era AI ini. Ya, kita semua memakai teknologi, kita harus bisa menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, pemahaman akan kehendak Allah. Kita bisa belajar mematuhi perintah Allah dengan tekun dalam penyembelihan domba Paskah. Demikian juga seorang Kristen harus memahami kehendak Allah yang terungkap dalam firman-Nya. Kemudian poin yang kedua, kedisiplinan dalam perayaan rohani. Nah, ini kita sedang memasuki masa raya Paskah, kita harus belajar bagaimana kita merayakan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, baik dengan ibadah rutin, doa, meditasi Alkitab, dan lain sebagainya. Dengan teknologi, kita dapat menggunakan aplikasi dan hal-hal yang bisa temukan dalam HP kita, ada smartphone kita. Nah, saya paling suka ini juga di nomor yang kelima, penggunaan teknologi untuk kebaikan bersama. Seperti Badeno ya, Badeno tadi sudah ada yang di chat juga. Badeno itu bisa di-share juga di WAG atau di Facebook, di wadah yang sudah diberikan Sabda untuk kita bisa membagikan apa yang kita dapatkan dalam Badeno kita, untuk orang lain juga bisa belajar dan juga mendapatkan berkat. Oke, ini tadi 4 langkah yang kita bisa lakukan dalam metode AI Square, yaitu awali, amati Alkitab apa adanya, yaitu mengawali PA dengan baca Alkitab secara teliti, kemudian investigasi, kita melakukan induktif, interpretasi, dan juga mencari intinya. Kemudian setelah itu kita memasukkan itu ke dalam kehidupan kita, apa ajaran atau apa artinya untuk aku. Yang terakhir kita mengimplementasikan atau berinteraksi dengan firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, untuk melakukan PA dengan Badeno Paskah plus AI Square, kita tentu harus punya akses. Bahwa kita bisa mengakses Badeno Paskah gitu ya. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi nanti pada tanggal 14 nanti kita bisa melihat di Badeno, di situ Badenonya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus punya cara atau tempat untuk mencatat apa yang sudah kita dapatkan, dan juga akses AI kepada salah satu AI generatif, baik itu OpenAI, Perplexity, Bard, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah belajar berbicara dengan AI. Nah, kita harus mengembangkan skill prompt kita, supaya kita bisa mendapatkan respons atau jawaban yang kita inginkan dari AI. Ya, selamat menyambut Paskah dengan Badeno Paskah plus metode PA AI Square. Iya, saat ini kita langsung coba praktek menggunakan Badeno AI tadi yang sudah kita siapkan. Kita langsung lihat di lanjut ber-PA. Ini kita bisa langsung klik untuk mulai PA dengan AI sekarang. Nanti kalau kita sudah klik, nanti akan muncul Perplexity yang sudah kita lakukan grounding untuk melakukan PA menggunakan Perplexity. Kita bisa langsung tanyakan, ceritakan. Nah, nanti akan membukakan suatu Perplexity baru yang melakukan dengan dasaran Perplexity yang sudah di grounding tadi. Jadi dia akan memberikan Keluaran 12, menceritakan tentang Keluaran 12. Kita juga bisa minta latar belakang Keluaran 12 dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan langsung menggunakan ini. Tapi jangan lupa juga kalau kita melakukan ini, banyak yang perlu kita cek lagi. Kita tidak bisa menelan mentah-mentah gitu di sini. Kita harus lakukan cross check lagi karena ini merupakan hasil dari AI. Jadi kita tidak bisa langsung menerima semuanya gitu. Terus kita juga bisa minta tokoh apa saja yang ada di Keluaran 12. Nanti dia akan menyebutkan tokoh Musa, Harun, dan yang pastinya kalau kita lihat dari Badeno AI yang kita sudah lakukan tadi, itu tidak akan jauh-jauh dari hasil dari AI ini. Yang perlu yang kita coba tanyakan lagi, ya kayak Mas Yudo tadi coba presentasikan, kan ada satu hal yang menarik menurutku, yaitu 5W 2H. Ya, dia akan menjawab apa, what, who, when, where, why, how much. Tuh, dari Keluaran 12. Tuh. Ya, jangan berhenti di sini juga. Kita juga bisa minta pelajaran terkait dari Keluaran 12. Nah, jadi dia bisa memberikan pelajaran sesuai dengan Keluaran 12. Yang pasti ini berbeda dengan AI pada umumnya karena kita sudah melakukan grounding sebelumnya dari Perplexity. Kita lakukan pertanyaan dan lain-lain untuk mencoba mengarahkan AI sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, setelah ini jangan berhenti di sini. Kita harus melakukan share prompt ini ke teman, ke WAG, ke dan lain-lain, ke berbagai teman-teman kita yang ada. Jangan cuma berhenti di kita karena ini juga merupakan suatu berkat bagi mereka juga. Jadi dari Badeno AI ini kita harus memanfaatkan ini untuk kita sharingkan ke teman-teman kita baik di WAG maupun Facebook group.